Tommy Art 56, keren sekali. Nah. Halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini nih gua akan membagikan tutorial lagi nih pada kalian, yaitu cara dicetak jeruk di aplikasi Alecmotion. Nah oke, seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke aplikasi Alecmotionnya. Jika kalian sudah masuk ke aplikasinya, langsung kalian klik ikon tambah di bawah. Kemudian kalian bisa untuk rasio, kalian bisa pilih yang 9:16 atau bisa sesuaikan dengan mentahan foto kalian ya. Oke, langsung kalian klik buat proyek. Nah di bagian sini kalian bisa klik ikon tambah, kemudian masuk ke bagian audio. Kalian bisa lihat semua. Nah kemudian untuk link musiknya ini kalian bisa cek sendiri di deskripsi video ini. Nah oke, di bagian sini langsung saja kalian bisa langsung untuk menandai untuk detik bitnya nih. Dan untuk detik bit kalian bisa cek sendiri di deskripsi video ini. Oke, kalian bisa sesuaikan, kalian bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini. Nah kemudian kalian bisa klik icon plus di seperti ini agar ada tanda merahnya seperti ini. Nah oke, di sini untuk menandai detik bitnya gue skip dulu ya, karena ini membutuhkan waktu yang agak lama. Nah oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk menandai detik bitnya sampai detik yang terakhir, kalian bisa kembali ke awal. Kalian bisa klik icon plus, kemudian kalian bisa tambahkan untuk gambarnya ya, untuk fotonya kalian bisa tambahkan. Nah seperti ini. Untuk di foto awal ini kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 10:08. Kalian bisa klik ikon panah ke samping ini. Nah kemudian kalian bisa panjangkan seperti ini. Oke, kita kecilkan dulu. Nah kita buat efek dulu untuk di potongan foto yang panjang ini. Kemudian kalian bisa klik fotonya, kemudian klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang distorsi, kemudian tambahkan efek yang namanya ubin atau tiles. Dan di bagian sini klik pengaturan standar nih. Dan di bagian sini aktifkan untuk mirrornya dulu, kemudian klik efek lagi. Kalian bisa tambahkan efek, masuk ke bagian yang move dan transform. Tambahkan yang efek namanya ombang-ambing atau xilet. Klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian ombang-ambing untuk sudutnya kalian bisa biarkan, masuk ke bagian frekuensi. Nah untuk frekuensi kalian bisa turunkan menjadi 0,90 gitu. Nah oke, 0,90 ini ya. Nah kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa buat menjadi 18 saja ya. Nah oke, 18 seperti ini. Kalian bisa klik kembali, kemudian tambahkan efek, masuk ke bagian move dan transform lagi. Tambahkan efek yang namanya ayun atau swing, klik pengaturan standar. Nah di bagian ayun, untuk di bagian frekuensi kalian bisa turunkan menjadi 0,90 juga ya gitu, seperti yang pertama tadi ya. Nah oke, seperti ini. Kemudian di bagian sudut 1 kalian bisa buat menjadi negatif 1,5. Nah oke, negatif 1,5 seperti ini. Kemudian untuk di bagian sudut 2 kalian bisa buat menjadi 1,5 ya, bukan negatif. Nah kemudian 1,5 gitu. Nah oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian klik efek, kemudian tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian distorsi, tambahkan efek yang namanya lengkungan fraktal ya. Mana gua cari dulu. Oke, mana lengkungan. Nah di sini kalian bisa tambahkan yang lengkungan fraktal yang ini ya. Tadi gua cari-cari tidak ketemu yang ini. Kemudian kalian bisa klik pengaturan standar. Nah di bagian lengkungan fraktal, untuk di bagian sini kalian bisa scroll ke bawah, masuk ke bagian yang magnitude nih. Di magnitude kalian bisa turunkan ya, turunkan menjadi 0,010 gitu. Oke bentar. Oke, 0,10 gini. Kemudian untuk di bagian yang bentar, ini kalian bisa kembali dulu. Nah untuk di bagian yang detail, masuk ke bagian detail ya. Di sini untuk detailnya kalian bisa tambahkan kunci keyframe di bagian yang kiri dulu. Nah sini tambahkan kunci keyframe,
Kemudian kalian bisa ke tengah-tengah seperti ini. Bentar, ke kanan dulu ya seperti ini. Nah, ke bagian kanan tambahkan kunci lagi, kalian bisa turunkan menjadi 0. Nah, oke, 0,10 gitu. Kemudian untuk di bagian sini kalian bisa klik kembali. Bentar, kalian bisa masuk ke lengkungan fraktal tadi. Kalian bisa scroll ke bawah untuk di linearity ini ya, apa itu. Kemudian kalian bisa buat menjadi 0,25 gitu aja. Nah, seperti ini. Kalian bisa klik kembali, kemudian klik efek lagi, masuk tambahkan efek. Masuk ke bagian yang blur nih, kemudian kami tambahkan efek yang namanya linear streak. Nah, di bagian linear streak ini ya, bentar. Nah, untuk di bagian kekuatan kami bisa tambahkan kunci keyframe di bagian awal dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang detik mana, bentar gua cari dulu ya. Oke, masuk ke bagian yang detik 03,01 bentar. Nah, ini kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kan turunkan menjadi 0 gitu. Oke, kemudian kalian bisa ke akhir ya. Nah, oke, di bagian akhir sini bentar, mana tadi potongannya. Nah, di bagian akhir tambahkan kunci, kalian bisa buat menjadi 0,15 ya, 0,15 saja seperti ini. Nah, oke, seperti ini 0,15 ya. Nah, kalian bisa klik kembali, kemudian klik kembali lagi. Nah, di bagian sini untuk hasilnya itu seperti ini tadi ya. Bentar, salah. Kemudian di bagian sini tambahkan satu efek lagi ya, tambahkan efek, kemudian masuk ke bagian move dan transform. Tambahkan efek yang namanya pemindahan acak, klik pengaturan standar nih. Nah, di bagian pemindahan acak untuk di bagian magnitude, nah di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe di awal dulu. Nah, tambahkan kunci. Kemudian kalian bisa buat menjadi bentar ya. Nah, maaf, di sini kalian bisa ulang dulu ya. Di bagian sini kalian bisa jangan kasih kunci keyframe, kalian bisa hilangkan. Nah, untuk kunci keyframe-nya kalian bisa masuk ke bagian yang detik 0602 ya. Nah, masuk ke bagian yang detik 0602 mana? Oke, bentar gua cari dulu. Nah, oke, 0602 yang ini. Kemudian tambahkan kunci keyframe nih. Kalian bisa buat menjadi 0 gitu. Nah, kemudian kalian bisa ke akhir. Nah, kalian bisa klik yang panah ke samping, tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa buat menjadi, oke, bentar, kalian bisa buat menjadi sekitar 50 gitu ya. Nah, oke, kalian bisa buat menjadi 50 seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini nanti hasilnya akan seperti ini ya. Kemudian kalian bisa klik kembali. Bentar, di bagian sini masuk ke bagian yang evolution. Nah, di bagian evolution untuk yang di detik 602 ini tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa turunkan menjadi 0 gitu. Nah, seperti ini. Kalian bisa masuk ke bagian detik yang akhir, tambahkan kunci keyframe lagi. Kalian buat menjadi 2,00 ya. Nah, oke, 2,00 seperti ini kalian bisa paskan ya. Nah, oke. Kemudian di bagian yang sheet, masuk ke bagian sheet. Di bagian sini untuk di bagian yang detik yang 602 tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa turunkan menjadi 0 gini ya. Kemudian untuk di bagian akhir kalian bisa naikkan menjadi 3,50 gitu. Nah, oke, 3,40 aja ya gini. 42 aja. Nah, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian lihat di bagian sini untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, oke, kurang lebih akan seperti itu. A few moments later. Nah, oke, jika di sini kan sudah selesai untuk di bagian potongan panjang foto pertama, masuk ke bagian detik berikutnya, tambahkan untuk fotonya. Nah, di bagian sini kita tambahkan untuk fotonya. Di foto pertama ini kan bisa panjangkan sampai ke detik 12:14. Nah, yang ini kan bisa panjangkan, kemudian tambahkan foto lagi. Oke, di sini kita tambahkan untuk fotonya dulu ya, kami bisa tambahkan saja. Dan difotokan foto kedua kami bisa panjangkan sampai ke detik 14:19 yang ini. Kemudian tambahkan foto lagi ya. Kami bisa di bagian sini bentar. Kami bisa tambahkan foto seperti ini. Kami bisa panjangkan sampai ke detik 16:25 gitu ya. Nah, yang ini. Kemudian tambahkan foto lagi. Nah, di bagian sini kami bisa tambahkan foto yang beda gaya ya. Kami bisa tambahkan foto, oke, bentar.
Nah, foto ini aja kami bisa panjangkan sampai ke detik 19.00. Nah, di bagian sini tambahkan foto beda lagi. Nah, di bagian sini kami bisa panjangkan sampai ke detik yang 21.06. Nah, kami bisa panjangkan kemudian tambahkan foto lagi. Oke, di bagian sini kita tambahkan foto yang ini aja. Kami bisa panjangkan sampai ke detik 23.010 ini. Nah, oke, yang ini kemudian di bagian sini tambahkan foto lagi. Nah, kami bisa tambahkan yang ini aja ya. Nah, di bagian sini kami bisa paskan dengan detik musiknya. Sisanya kami bisa hapus seperti ini. Nah, oke, di bagian sini jika sudah selesai untuk tambahkan untuk fotonya, kalian bisa untuk potong fotonya untuk di setiap detik pertama bitnya saja seperti ini. Nah, kalian bisa potong saja dulu seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah selesai untuk potong seperti ini, kalian bisa kembali ke awal lagi. Masuk ke bagian yang potongan foto yang pertama ini, kalian bisa klik efek, tambahkan efek. Masuk ke bagian yang distorsi wap lagi, tambahkan efek yang namanya ubin atau tiles. Nah, klik pengatur standar untuk di bagian ubin seperti biasa, aktifkan untuk mirrornya. Klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek namanya obang ambing atau silet ya. Nah, klik pengaturan standar untuk di bagian obang ambing, untuk sudutnya kami bisa buat menjadi 90 derajat, 0. Nah, oke, 90 derajat ya, bentar. Nah, oke, seperti ini. Untuk di bagian frekuensi kalian bisa buat menjadi 1,00 aja ya. Nah, oke, 1,00. Untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa buat menjadi 150-an gitu. Nah, oke, 150 gini. Kemudian kalian tekan tandanya taruh di bagian kiri, tekan kunci keyframe lagi, turunkan menjadi 0. Tekan tandanya taruh di bagian kanan. Nah, di bagian sini kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya ke atas seperti ini. Oke, kalian bisa klik kembali, kemudian klik efek lagi, tambahkan efek. Masuk ke bagian distorsi, tambahkan efek yang namanya turbulent displace. Nah, di bagian turbulent untuk offsetnya kalian bisa buat menjadi 64 gitu. Nah, oke, 64 seperti ini. Untuk di bagian kekuatan tambahkan kunci keyframe, kalian bisa buat menjadi 0,150 gitu. Oke, 0,150 ya, bentar. Oke, tekan tandanya taruh di bagian kiri, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa turunkan menjadi 0. Kalian bisa tekan tandanya taruh di bagian kanan. Kalian bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya setengah ke atas seperti ini. Oke, seperti ini aja ya. Kurvanya itu gak ada ya, kemudian kalian bisa atur kurvanya itu seperti ini. Nah, oke, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa scroll ke bawah, masuk ke bagian evolution. Nah, di bagian evolution kalian bisa buat menjadi 4,0 gitu. Nah, oke, 4,0 seperti ini. Untuk di bagian logo kalian bisa pilih yang XY. Masuk ke bagian skala, tambahkan kunci keyframe, kalian bisa buat menjadi 0,40. Nah, tekan tandanya taruh di bagian kiri, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa turunkan menjadi naikkan ya, naikkan menjadi 3,00 gitu ya. 3,0. Nah, oke, 3,0 seperti ini. Oke, tekan tandanya taruh di bagian kanan. Kemudian di bagian sini kita scroll ke bawah, masuk ke bagian oktav, turunkan menjadi 1. Oke, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian blur, tambahkan efek yang buram gerak ini. Nah, kalian bisa tambahkan efek lagi, masuk ke bagian yang warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya paparan atau gamma. Nah, di bagian paparan atau gamma untuk exposure-nya tambahkan kunci keyframe, kalian bisa buat menjadi 1,20. Nah, oke, tekan tandanya taruh di bagian kiri, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa turunkan menjadi 0. Oke, tekan tandanya taruh di bagian kanan, di bagian kurva kalian bisa pilih nomor 3 atau kurvanya agak ke atas seperti ini. Oke, kalian bisa klik kembali lagi, kalian bisa ini ya, gandakan untuk fotonya ini. Gandakan kita buat efek bayangan. Masuk ke bagian potongan yang kita gandakan, klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang bentar, kalian bisa masuk ke bagian yang gambar dan tepi ya. Nah, tambahkan efek yang namanya, bentar, mana ya, gue cari dulu.
Nah, kalian bisa tambahkan efek namanya temukan tepi ini, klik pengaturan standar nih. Nah, di bagian temukan tepi ini kalian bisa aktifkan untuk putarnya. Nah, kalian bisa klik kembali masuk ke bagian blending opacity, tambahkan kunci keyframe di awal. Nah, tambahkan kunci keyframe lagi, kalian bisa turunkan menjadi 15 ya. Nah, oke, tekan tandanya taruh di akhir, kemudian kalian bisa klik kembali, klik move dan transform, pilih nomor 3, tekan kunci keyframe, kalian bisa tekan tandanya taruh di kiri, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa besarkan sekitar 1200 gitu, biar ada efek bayangannya gini ya. Nah, oke, 1000,100 saja 200 seperti ini. Tekan tandanya taruh di bagian kanan. Nah, oke, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, ada efek bayangannya seperti ini. Nah, di bagian sini kalian bisa salin saja untuk efek yang sini. Kalian bisa salin efek. Nah, kemudian kalian bisa tempel efeknya di setiap pergantian foto yang tadi ya kita potong jadi. Nah, di bagian sini kalian bisa gandakan ya untuk fotonya, kalian bisa gandakan. Kemudian di bagian foto yang bawah kalian bisa hapus efek namanya temukan tepi. Masuk ke bagian potongan foto yang atas, klik efek. Masuk ke bagian blending opacity. Tambahkan kunci keyframe, tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci keyframe lagi, kalian turunkan menjadi 15 seperti tadi. Oke, tekan tandanya taruh di bagian kanan, klik kembali, kemudian klik yang move dan transform. Pilih nomor 3, tekan kunci keyframe, taruh di bagian kiri. Tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa naikkan menjadi sekitar 1000 gitu ya. 1000, berapa gitu terserah kalian. Tekan tandanya taruh di bagian kanan nih. Oke, kalian bisa lakukan itu berulang di setiap pergantian foto ya. Nah, agar ada efek bayangan seperti ini. Oke, di bagian sini gua skip dulu. Nah, oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk buat efek bayangan di setiap pergantian foto sampai yang terakhir, kalian bisa kembali ke awal. Nah, di bagian sini kita masuk ke bagian potongan foto yang panjang ini. Kalian bisa klik potongannya, kemudian kalian bisa klik yang move dan transform. Nah, kembali ke awal, kita beri efek zoom. Bentar, bukan di sini ya. Kalian bisa hilangkan dulu, klik yang nomor 3, klik yang kunci keyframe, kemudian masuk ke page selanjutnya. Kalian bisa agak zoom aja seperti ini dikit, kemudian zoom lagi dikit seperti ini, kemudian lebih zoom. Di bagian awal ini kalian bisa turunkan aja ya. Nah, oke, turunkan seperti ini. Di bagian sini kami jangan lupa kalian bisa kasih kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya ke atas semua ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa pilih yang nomor di sini sudah ya. Kalian bisa potong untuk fotonya seperti ini. Potong saja ya. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa tempel efek yang tadi. Nah, kemudian kalian bisa hapus yang namanya efek yang namanya temukan tepi ya. Dan kalian bisa hapus yang namanya efek turbulen. Nah, kalian bisa masuk ke bagian yang ombang-ambing ini. Oke, di bagian ombang-ambing untuk sudutnya kalian bisa tambahkan kunci keyframe ya. Tekan tandanya taruh di bagian kanan. Nah, perlu diingat untuk di bagian kanan 90 derajat ya. Oke, di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci keyframe kan untuk sudutnya kalian buat menjadi negatif 90. Nah, oke, negatif 90 seperti ini. Untuk bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi 0,80 gitu ya. Nah, oke, 0,80 seperti ini. Kemudian 80 ya. Nah, kemudian untuk di bagian magnitude nih, kan di bagian magnitude kan ini ada 2 kunci ya. Kalian bisa hapus untuk kunci keyframe-nya saja ya. Nah, kalian bisa hapus saja seperti ini. Kalian bisa buat menjadi 30 aja ya. Nah, kalian bisa ubah menjadi 30 seperti ini. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik kembali. Kemudian kalian bisa salin efek. Nah, di bagian sini kalian bisa salin. Kemudian kalian bisa tempel efeknya ini di potongan foto yang belum ada efeknya ya. Nah, seperti ini kalian bisa tempel saja. Nah, untuk di bagian yang potongan foto yang kecil di tengah ini kalian bisa balik secara horizontal ya. Oke, balik secara horizontal seperti ini. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa langkahin satu foto seperti ini ya. Kemudian masuk ke potongan foto berikutnya, kalian bisa beri seperti tadi. Kalian bisa beri efek zoom ya, klik dan transform, tambahkan kunci lagi, kalian bisa agak zoom seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke page selanjutnya, tambahkan kunci, lebih zoom lagi seperti ini. Ke page selanjutnya kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa turunkan ya. Oke, seperti ini. Nah, di bagian sini tambahkan kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya itu seperti ini. Nah, oke, jika sudah kalian bisa untuk potong fotonya nih seperti ini. Kalian bisa tempel saja untuk efek yang tadi aja ya. Kalian bisa tempel saja di bagian sini.
Nah oke, kalian bisa tempel-tempel seperti ini. Nah untuk di potongan foto yang tengah ini kalian bisa balik secara horizontal seperti tadi. Oke, kalian bisa lakukan itu berulang ya. Kalian bisa langkain satu foto seperti ini. Nah di bagian sini kalian buat seperti itu. Nah di sini langkain satu foto aja ya. Oke, nanti kita buat lagi. Oke, di sini gua skip dulu. Nah oke teman-teman, jika sudah tambahkan efek seperti tadi, kalian bisa langkain satu foto seperti ini. Kita masuk ke bagian potongan panjang foto yang pertama ini. Nah di yang foto kita lewatin tadi ya, masuk ke bagian sini, klik fotonya, kemudian klik move dan transform, pilih nomor 3. Kita kasih efek yang zoom dulu. Kalian bisa agak zoom dulu seperti ini. Masuk ke pixel acuannya, tambahkan kunci, agak zoom lagi, kemudian masuk ke pixel acuannya, kalian agak zoom lagi. Nah oke, di foto berikutnya kalian bisa turunkan ya. Nah oke, di sini kalian jangan lupa kalian bisa tambahkan kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu seperti ini. Nah oke, di bagian sini kalian bisa klik kembali, yang klik nomor 2 ya, kalian bisa klik nomor 2. Di bagian sini tambahkan kunci keyframe di awal, tambahkan kunci, kalian bisa buat negatif 5 aja ya seperti ini. Nah kemudian di page selanjutnya kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa buat menjadi positif aja ya, 5 gitu ya. Ya biar nanti selang-seling gitu efek miringnya. Nah oke, masuk ke page selanjutnya, tambahkan kunci, kalian bisa buat negatif 5 gitu. Oke, masuk ke page selanjutnya, kalian bisa buat menjadi 0 seperti ini. Oke, di bagian sini jangan lupa kalian bisa tambahkan kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu seperti ini semua. Nah oke, di bagian sini nah nanti hasilnya seperti itu. Nah oke, di bagian sini langsung saja kalian bisa potong untuk fotonya seperti ini ya. Nah oke, di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang sini, kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa tempel efek yang tadi. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang ombang-ambing nih. Di bagian ombang-ambing, untuk frekuensinya untuk di bagian ombang-ambing kalian bisa atur ulang ke default ya. Nah untuk sudutnya kalian bisa biarkan masuk ke bagian frekuensi, kalian bisa buat menjadi 0,88 ya. Nah oke, 0,88 gitu, kayak seperti ini. Kalian bisa scroll ke bawah, untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe ya di bagian sini. Tambahkan kunci keyframe, kalian bisa buat menjadi 50. Oke, 50. Tekan tandanya taruh di bagian kiri, tekan kunci keyframe lagi. Kalian bisa turunkan menjadi 0. Tekan tandanya taruh di bagian kanan. Kalian bisa klik kurva di bagian sini, pilih yang nomor 3, atur kurvanya agak naik seperti ini. Oke, kalian bisa klik kembali, klik efek ya, klik efek lagi, tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform. Tambahkan efek yang namanya pemindahan acak ini ya. Nah di bagian sini bentar. Nah oke, maaf tadi nge-lag ya. Oke, di sini tambahkan efek namanya pemindahan acak. Kalian bisa klik pengaturan standar nih. Untuk di bagian pemindahan acak, untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe ya. Tambahkan kunci keyframe untuk di awal seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian tekan kunci keyframe lagi di bagian tengah-tengah seperti ini, tengah-tengah foto ya. Nah kalian bisa tekan kunci keyframe, kalian bisa turunkan menjadi 0 gitu. Kalian bisa kembali ke akhir ya, kalian bisa ke akhir. Tambahkan kunci keyframe, kalian bisa buat menjadi 3 gitu. Nah oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa tambahkan di sini, tambahkan kurva ya. Oke, tambahkan kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Kemudian untuk di bagian sini kalian bisa kurva nomor 2, atur kurvanya ke bawah seperti ini. Nah oke, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Oke, bentar. Nah kayak seperti itu. Nah di bagian sini klik efek lagi, kemudian tambahkan efek. Masuk ke bagian untuk di bagian yang pemindahan acak tadi ya. Masuk ke bagian evolution dulu. Nah di bagian evolution kalian bisa ke awal, tambahkan kunci keyframe, kalian bisa buat menjadi 0,12 ya. Nah oke, 0,12 seperti ini. Kalian bisa ke tengahnya, kemudian tambahkan kunci keyframe lagi, turunkan menjadi 0. Kembali ke akhir, kemudian tambahkan kunci keyframe, kalian bisa buat menjadi 0,20. Nah seperti ini. Tambahkan kurvanya itu seperti tadi. Pilih nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Kemudian kalian bisa klik icon panah ke samping, kurva nomor 2 ke bawah seperti ini. Masuk ke bagian sheet nih, kalian bisa kembali ke awal, tambahkan kunci keyframe di awal. Oke, kalian bisa buat menjadi 0,30 ya.
Nah, oke 0,30 seperti ini. Nah, kalian bisa kembali ke tengah ya, tambahkan kunci keyframe, turunkan menjadi 0. Kalian bisa ke akhir, tambahkan kunci keyframe, kalian bisa buat menjadi 0,20. Bentar, 0,30 juga ya. Oke, 0,30 seperti ini. Di bagian sini tambahkan kurva lagi seperti tadi. Nah, oke seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali. Kalian bisa klik efek, kalian bisa tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian blur, tambahkan efek yang namanya buram zoom ya. Mana gua cari dulu. Oke, buram zoom yang ini ya. Kalian bisa klik pengaturan standar. Nah, masuk ke bagian yang buram zoom ini. Untuk di bagian yang kekuatan, tambahkan kunci keyframe ya. Tambahkan kunci keyframe untuk di bagian yang awal. Di bagian sini kalian bisa buat menjadi 0,25. Nah, seperti ini. Tekan tandanya taruh di bagian kiri. Kalian bisa ke tengah-tengah foto seperti ini. Kalian bisa turunkan menjadi 0. Oke, di bagian sini tambahkan kurva ya. Kurvanya itu nomor 3, atur kurvanya itu seperti ini, dikit naik aja seperti ini. Oke, kalian bisa klik kembali, kemudian klik kembali lagi, klik efek, tambahkan satu efek lagi. Masuk ke bagian yang distorsi. Tambahkan efek yang namanya lengkungan ya, lengkungan gelombang ya. Mana? Nah, oke yang ini ya, lengkungan gelombang, maaf tadi kelewatan. Kalian bisa klik pengaturan standar untuk di bagian lengkungan gelombang. Untuk tahapnya kalian bisa biarkan. Masuk ke bagian yang sudut. Nah, di bagian sudut kalian bisa buat menjadi 90. Nah, oke 90,0 seperti ini. Untuk di bagian jarak nih, di bagian jarak kalian bisa buat menjadi 33,3 gitu ya. 333. Nah, oke 333 ya. Oke, bentar dikit lagi. Oke, seperti ini. 333,7 seperti ini. Kalian bisa scroll ke bawah. Untuk di bagian sini, untuk bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe di awal ya. Tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa buat menjadi 4,4 gitu, naikkan ya. 4,4 seperti ini. Oke, kalian bisa kembali ke bagian yang tengah. Nah, di bagian sini ke bagian tengah ya. Kalian bisa tambahkan kunci lagi, kalian bisa turunkan menjadi 0. Oke, di bagian sini tambahkan kurva. Kurvanya itu pilih yang nomor 3, atur kurvanya agak naik sedikit seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, bentar. Nah, kalian bisa klik kembali, di bagian sini kalian bisa salin efek saja. Nah, kalian bisa tempel efeknya ini di setiap foto yang di sini ya. Nah, di bagian sini yang belum ada efeknya ini kalian bisa tempel saja. Nah, di bagian sini tempel seperti ini. Oke, di bagian sini ya sudah selesai ya. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, di bagian sini kan kita sudah kasih ya seperti tadi. Kita sudah beri efek yang tadi ya, yang gelombang tadi. Nah, di bagian foto yang pojok panjang ini kalian bisa lakukan seperti tadi. Klik move dan transform, pilih nomor 3, tambahkan kunci lagi, kalian bisa agak zoom. Tambahkan kunci lagi, kalian bisa zoom seperti ini. Nah, pokoknya itu mudah sekali ya. Untuk di bagian akhir jangan lupa kalian bisa turunkan. Nah, kayak seperti ini. Nah, di bagian sini jangan lupa kasih kurva juga ya. Kurvanya itu nomor 3 seperti ini. Nah, oke, di bagian sini kita kasih seling ya. Kalian bisa masuk ke bagian yang nomor 1 nih. Di bagian nomor 1 tambahkan kunci keyframe, kemudian tambahkan kunci lagi. Nah, kalian bisa geser agak ke bawah seperti ini, tambahkan kunci lagi. Dan bagian sini kalian bisa geser yang ke sini aja ya. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa geser ke tengah ya. Ke tengah dulu. Seperti ini. Oke, di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa geser ke bagian yang sini. Nah, di bagian akhir bentar. Nah, untuk di tanda sini kalian bisa geser agak ke bawah seperti ini aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian ke bagian sini, nah seperti itu. Kemudian untuk di bagian akhir tambahkan kunci, kalian bisa ke tengah seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian di bagian sini jangan lupa kalian bisa tambahkan kurva. Kurvanya itu nomor 3 ya, seperti ini. Biar nanti agak seling-seling aja gitu. Kemudian di bagian sini kalian bisa langsung untuk potong fotonya nih, jadi bagian-bagian kecil ya. Nah, oke, seperti ini. Langsung saja kalian bisa tempel efek yang tadi. Oke, simpel sekali jika kalian sudah selesai untuk
tambahkan efek, kemudian kalian bisa salin dan tempel-tempel di bagian yang potongan foto yang belum ada efeknya seperti ini. Nah oke, di bagian sini kalian bisa lakukan itu berulang ya, di bagian foto-foto berikutnya gitu. Oke, nah di bagian foto berikutnya gua kasih tahu. Nah yang bagian sini ya, di bagian sini kan sudah tadi. Nah di bagian potongan foto yang panjang sini kan belum. Oke, di bagian sini kalian bisa lakukan itu berulang. Oke, di sini gua skip dulu. Nah oke teman-teman, jika sudah selesai untuk buat seperti tadi dan tempel efeknya, kemudian di bagian sini untuk proses editingnya itu sudah selesai. Oke, di sini nggak gua play ya karena ini agak ngelek. Oke, langsung saja kalian bisa klik ekspor, kalian bisa klik icon di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian klik like, subscribe, and share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.